Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak beberapa menit di rumah Allah yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendengarkan beberapa kalam-kalam ilahi yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, baik dunia kita dan akhirat kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taruhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am yang tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan saja dan senda gurau saja. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dan menggambarkan tentang kehidupan dunia ini main-main dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan sungguh negeri akhirat khairun, lebih baik,
lilladzina yattaqun, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Allah ingin memberikan motivasi kepada orang-orang yang bertakwa bahwa kehidupan akhirat dengan kenikmatannya yang kekal abadi lebih baik bagi mereka daripada kehidupan dunia yang penuh dengan permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Tidak berpikir akan hakikat kehidupan dunia yang tadi penuh dengan permainan dan senda gurau. Jemaah saya muliakan, ayat seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat yang bicara tentang takwa dalam Al-Quran sebanyak 245 kali, dengan beraneka ragam penyajian. Ada dalam bentuk kata kerja masa lalu, famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan barang siapa yang telah bertakwa dan telah memperbaiki diri, maka tidak ada ketakutan kepada mereka dan juga mereka tidak bersedih. Takwa menggunakan kata kerja masa lalu. Ada yang menggunakan kata kerja sekarang. Yang tadi surat Al-An'am tadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang sedang bertakwa. Kita ini sedang bertakwa dan seterusnya. Terkadang dengan menggunakan kata perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini menggunakan kata perintah, ittaqullaha. Kalau ittaqau, mereka telah bertakwa. Kalau ittaqu, bertakwalah kamu semua. Beda harokatnya saja, ittaqau sama ittaqu. Ittaqau, mereka telah bertakwa. Ittaqu, kamu harus bertakwa. Terkadang menggunakan kata takwa itu sendiri, isim, nama kata bendanya. Misalnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nama bendanya, nama katanya takwa. Kalau tadi telah bertakwa, sedang bertakwa, bertakwalah. Kalau ini nama bendanya, takwa, nama katanya. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah semuanya, di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter
sifat. Nah, ini menggunakan kata muttaqun atau muttaqin. Muttaqun, muttaqin, dia tidak terikat dengan waktu. Dia enggak terikat dengan masa lalu yang ittaqau, enggak terikat dengan masa sekarang yang yattaqun, yang sedang bertakwa, dan enggak terikat dengan perintah harus bertakwa. Jadi muttaqun ini kata yang menunjukkan dia enggak terikat oleh waktu. Mau lalu, mau sekarang, mau akan datang, karakter itu sudah ada dan sudah melekat. Untuk mendapatkan karakter ini kan nggak bisa kun fayakun sekali jadi, nggak bisa. Dia ada proses, ada penyiapan, ada pendidikan, ada gemblengan, ada tarbiyah. Yang tadi tatakun yattaqun, kalian bertakwa dan mereka bertakwa, sedang bertakwa, pada hakikatnya adalah proses menuju muttaqun. Misalnya kita kemarin puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana yang diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga itu berarti bisa dapat, bisa tidak. Bisa menjadi tatakun, bisa tidak menjadi tatakun, karena semoga, harapan. Kalau muttaqun, itu dia sudah dapat karakternya, sudah terinternalisasi dalam kata itu, karena dia nggak terkait dengan waktu dan nggak terkait dengan moga-moga dan semoga, mudah-mudahan. Sudah masuk dalam karakternya. Jemaah saya muliakan. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang takwa, baik dengan masa lalunya, masa sekarang dan masa yang akan datang, serta nama takwa itu sendiri, ujungnya adalah menjadi karakter takwa, al-muttaqun atau al-muttaqin. Nah, kalau kita ingin mengevaluasi diri terkait dengan takwa ini, maka kita bisa berkaca dengan ayat-ayat yang terkait dengan takwa yang sebanyak 245 itu. Kalau mau kita kerucutkan lagi, mau kita press lagi, itu pada kata-kata muttaqun dan muttaqin. Kalau terlalu banyak kita ambil muhasabah dan evaluasinya, kita ambil saja ayat-ayat yang bicara tentang muttaqin atau muttaqun. Ini kan selalu sering diulang-ulang oleh para penceramah kita. Contoh, di awal ayat dalam Al-Quran, awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa ini sudah terinternalisasi nilai-nilai takwa yang ada dalam proses-proses pembentukan takwa. Kan semua ibadah, khususnya rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, haji, ya kan? Itu semuanya kan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Terkumpul dalam kata muttaqun. Nah, sekarang kita berkaca bagaimana karakter yang melekat pada muttaqun. Yang ini enggak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Dia tetap karakter yang tetap berkesinambungan dan tidak berubah. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa di sini, di antara karakter intinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang senantiasa, coba lihat, mereka yang senantiasa beriman kepada yang ghaib. Dalam agama kita ini kan hal-hal yang sifatnya ghaib banyak. Rukun iman yang 6 itu kan semuanya ghaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Ini salat yang memenuhi syarat, rukun, adab dan sunat-sunatnya serta etikanya, baik dalam salat maupun di luar salat. Kata-kata iqamatus shalah, yuqimunas shalah wa aqimus shalah, itulah makna hakikat salat yang sebenarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan, senantiasa menginfakkan. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka senantiasa beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu maksudnya adalah bukan hanya sekedar beriman, tapi mengimplementasikan dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan hari akhirat yakin. Yakin itu bukan yakin dalam hati saja, tapi refleksikan dalam bentuk persiapan, perbekalan. Orang yang yakin akan adanya hari akhirat itu akan terlihat dari persiapan dan perbekalannya. Seperti orang yang akan musafir ke satu kota, dia kan bersiap-siap, bawa baju, bawa perbekalan, bawa uang, bawa makanan, apa saja untuk perbekalan dia di perjalanan. Orang yang yakin akan adanya hari akhirat, dia berbekal dengan apa yang dia butuhkan nanti ketika
akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang senantiasa berada dalam hidayah. Kenapa senantiasa berada dalam hidayah? Karena mereka menjadikan nilai takwa itu sesuatu yang berkesinambungan. Bukan hanya mereka telah, tapi sekarang dan yang akan datang pun mereka tetap bertakwa. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jemaah saya muliakan. Ini contoh bagaimana kita berkaca dengan ayat-ayat yang bicara tentang muttaqun. Yang berikutnya kita ambil sampel di Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kalau yang tadi hudan lil muttaqin karena terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terkait dengan amal. Wasari'u, maka bersegeralah. Allah mengajak kita dan memotivasi kita untuk selalu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah ini kita harus bersegera. Orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun tadi adalah mereka yang berkarakter bersegera. Enggak berlambat-lambatkan diri, tidak berleha-leha, tidak main-main, tapi dia bersegera. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga. Untuk dua hal ini, ampunan dan surga, kita perlu berlomba-lomba dan bersegera. Orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin, itu mereka yang bersegera untuk mendapatkan dua hal ini. Ampunan dan surga. Surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Lagi-lagi di sini disebutkan dalam bentuk karakter yang tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dia sifat yang tetap berkesinambungan dan berketerusan, tidak terkait dengan waktu. Hudan lil muttaqin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang muttaqin tadi atau muttaqun tadi senantiasa menginfakkan apa yang Allah berikan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang, lapang, kita berinfak, itu biasa. Tapi ini Allah gandengkan suasananya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Sarra itu senang, darra itu dalam kondisi mutaran, dalam kondisi rezeki berkurang, dalam kondisi
peceklik, dalam kondisi krisis ekonomi, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi susah. Mereka orang bertakwa ini berinfak. Karena dia adalah karakter yang sudah terbentuk, dia nggak terikat oleh suasana, nggak terikat oleh waktu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jemaah saya muliakan, kalau tadi di Al-Baqarah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini dimulai dengan aspek iman dan ibadah, baru aspek sosial. Kalau di Ali Imran ini didahului dulu oleh aspek sosial, bukan ibadah dan iman dulu. Nah, mereka yang menginfakkan harta mereka dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, ini kan aspek sosial. Untuk orang yang membutuhkan, untuk orang yang fakir miskin. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, dan mereka yang menahan amarah. Dalam ayat ini, menahan amarah bukan dalam bentuk kata kerja yang berketerusan seperti yunfiqun, tapi karakter. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu karakternya adalah menahan amarah yang sudah terinternalisasi pada dirinya, bukan sedang menahan marah. Beda orang yang penahan marah dengan orang yang menahan marah. Yang memang sudah terbiasa menahan marah, itu namanya wal kaziminal ghaidh. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang karakternya menahan amarah. Nah, ini kan bukan hal yang gampang. Artinya dia sudah begitu adanya ketika dia menghadapi kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya, orang yang menzolimi dirinya dan orang yang menyakitinya. Orang bertakwa itu penahan amarah. Beda tadi, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak. Kalau ini bukan senantiasa menahan marah, tapi penahan amarah. Berarti lebih tinggi nih. Wal kaziminal ghaidha, dia penahan amarah. Wal afina 'anil nas. Wal afin itu pemaaf. Bukan mereka sedang maafkan, tapi pemaaf. Pemaaf dengan sedang maafkan beda. Pemaaf itu dia karakternya memaafkan baik telah, sedang maupun yang akan datang. Dalam kondisi apapun, nggak terkait dengan waktu, dia memaafkan manusia. Sudah dia penahan amarah, dia juga pemaaf. Terkadang kita pemaaf, tapi enggak. Terkadang kita menahan amarah, tapi enggak maafin. Ya kan? Kita tahan, tapi aku enggak maafkan. Kalau ini menggabungkan antara menahan amarah,
penahan amarah dan pemaaf manusia. Wal 'afina 'anil nas. Nas ini manusia, siapa aja, enggak ditentukan siapa. Bukan memaafkan orang yang tetangga atau kawan atau yang menzalim, enggak. Manusia siapa saja. Ini kan gambaran tentang bagaimana lapangnya dada orang-orang yang bertakwa. Ukurannya sama. Kan kita nih kan dada kita nih enggak lebih dari 2 jengkal, sejengkal 2 jengkal. Tapi luasnya dada itu bisa menahan amarah dan bisa memaafkan siapa saja yang menyakiti dan menzalimi. Nah, itu adalah bagian dari karakter al-muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin itu orang yang senantiasa karakternya berbuat baik. Berarti orang bertakwa, al-muttaqun adalah mereka yang muhsinun. Mereka yang berkarakter selalu berbuat baik. Enggak ada dalam pikirannya berbuat jahat, berbuat baik terus. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila mereka telah melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau yang fahisyah ini dosa besar, kalau yang zalamu anfusahum kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat. Dia menzalimi diri sendiri. Karena pada hakikatnya ketika kita membuat kesalahan dan kemaksiatan, itu pada hakikatnya adalah kita menzalimi diri sendiri. Kita merusak diri sendiri. Zakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat kepada Allah dan mereka minta ampun atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Yang tadi Allah katakan mereka menzalimi diri sendiri. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak akan mengulanginya kembali. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui akan kesalahannya dan kekhilafannya. Tahu dia. Bukan enggak tahu. Dia masih muliakan, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Atas usaha mereka yang menjadi orang-orang yang muttaqun, yang muttaqin, ulaika jazaohum maghfiratun. Merekalah orang-orang yang balasan mereka ampunan. Kalau tadi di Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam hidayah. Dan merekalah orang-orang yang sukses. Ini umum. Umum maksudnya mereka dapat hidayah, mereka mendapatkan kesuksesan. Kalau di Ali Imran, detail, balasannya jelas dan dirincikan. Apa? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka itu yang tadi memiliki karakter orang-orang yang bertakwa, yang enggak terkait dengan waktu lalu, sekarang yang akan datang, jazaohum maghfirah.
ampunan mereka itu adalah balasan mereka itu adalah ampunan. Jazaohum maghfiratum min rabbihim. Atas usaha mereka yang bertakwa tadi, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau di Al-Baqarah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun itu balasan umum. Tapi kalau di Ali Imran ini balasannya detail. Dengan dua, dapat ampunan dunia akhirat dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang seperti ini, kata Allah, merekalah yang mendapatkan balasan dari orang-orang yang beramal. Lagi-lagi Allah yang sebutkan di sini amilin. Amilin ini adalah orang yang beramal yang enggak terkait dengan waktu. Kalau dia terkait dengan waktu, illal ladzina amanu wa amilu, mereka telah beramal. Wa ya'maluna shalihat, mereka sedang beramal. Tapi kalau ini amilin, amal itu sudah menjadi karakternya. Sama dengan muttaqin, takwa itu sudah menjadi karakternya. Ayat ini ditutup dengan amilin yang merupakan karakter daripada al-muttaqin, bahwa orang muttaqin itu adalah al-amilin. Selalu beramal, selalu berbuat baik yang enggak terkait dengan waktu. Wa ni'ma ajrul amilin. Jamaah saya muliakan, ini merupakan contoh kita berkaca, bermuhasabah terkait dengan ayat-ayat yang bicara tentang muttaqin yang sudah melalui proses ketakwaan sehingga terbentuklah karakter takwa dalam internalisasi pada jiwanya, pada amalnya, dan pada spiritualnya. Jamaah saya muliakan, jadi kalau kita ingin berkaca, apakah kita sudah memiliki karakter takwa, maka kita baca saja, kita berpedoman saja pada kata-kata al-muttaqin atau muttaqun. Yang ini dalam Al-Quran ada banyak pengulangannya. Selain takwa dalam dimensi waktu. Ya. Jadi takwa dalam dimensi waktu yang telah lalu, sekarang, yang akan datang, itu menuju al-muttaqun, karakter orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semua proses amal-amal yang kita kerjakan, baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya, baik yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang, semuanya mengarahkan kita untuk memiliki karakter al-muttaqun atau al-muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, hidayahnya, sehingga kita bisa mendapatkan karakter takwa ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.